Bertus Renungan Harian Anak. Hatatus hidupku bagi Kristus. Kami bersyukur saatnya belajar kitab Yeremia. Mohon anugerah belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu Bapa, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, sudah siap merenungkan firman Tuhan? Yuk kita lanjutkan pelajaran kitab Yeremia. Nah anak-anak, Allah mengasihi bangsa Israel. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Tetapi Allah kasih adalah Allah yang sangat membenci dosa. Nah, kita mencatat Allah tidak mau membinasakan bangsa Yehuda. Tetapi masalahnya bangsa Yehuda sendiri yang mengeraskan hati, tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Yuk sama-sama kita buka kitab Yeremia pasal 22 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Nabi Yeremia diperintahkan Allah memberitakan kabar buruk, yaitu Allah akan menjatuhkan hukuman bagi bangsa Yehuda. Tapi sekali lagi, Tuhan yang Maha Kasih memberi kesempatan kepada bangsa Yehuda untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi mereka tidak mau bertobat, dan hukuman pun tidak dapat dihindari. Dan Salum, putra Yosia yang menjadi raja Yehuda, adalah raja yang dihukum Allah. Nah anak-anak, Raja Salum adalah raja yang jahat karena tidak mengerjakan keadilan dan kebenaran, melupakan perjanjian dengan Tuhan. Raja yang tidak senang mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah ini adalah perbuatan dosa. Dosa itu apa sih? Dosa sudah ada sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya Adam dan Hawa dapat berbuat dosa. Tetapi dosa tidak diciptakan, apalagi diciptakan oleh Allah. Dosa berasal dari iblis. Dosa artinya melanggar hukum Tuhan. Tapi seringkali nih manusia melanggar hukum atau aturan yang telah diberikan oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Salum. Tetapi berita buruknya nih anak-anak, bukan hanya Raja Salum aja yang melanggar hukuman Allah. Kamu dan saya pun adalah orang-orang berdosa yang juga kesukaannya seringkali melanggar hukum Allah. Dan dosa itu bukan hanya perbuatan yang terlihat saja ya, perbuatan jahat yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat pun, yaitu hal-hal jahat yang ada di pikiran kita, itu pun dosa. Walaupun tidak terlihat, Tuhan tahu loh jika pikiran kita melakukan dosa. Dan akibat perbuatan dosa, semua manusia, mau bangsa Yehuda, Raja Salum, bahkan kamu juga saya, harus menerima keadilan Allah, yaitu hukuman kekal. Ngeri sekali ya anak-anak. Tetapi Allah adil, Allah kasih, Allah baik sekali, Allah baik, Allah sungguh-sungguh baik. Kebaikan Allah yang paling utama adalah Allah tidak ingin manusia binasa karena dosa. Maka Allah mengirim Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, ke dunia untuk menebus manusia yang sudah berdosa.
dengan cara mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia, kamu juga saya, dari hukuman kekal. Nah anak-anak, mari kita bersyukur karena kebaikan Allah yang besar itu untuk selama-lamanya. Mari dengan ucapan syukur kita merespon kebaikan Tuhan. Sejak masih kecil, senang dipimpin Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau kamu taat, hormat, mengasihi kepada kedua orang tuamu, kerjakan itu semua dengan sukacita. Itu namanya kamu sedang bertumbuh, makin hari makin cinta Tuhan, cinta firman, dan cinta sesama. Yuk kita hidup bagi Kristus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu menerima kebaikan Tuhan yang besar untuk selama-lamanya? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami adalah anak-anak yang sudah menerima kebaikan Tuhan yang besar sekali, kebaikan Tuhan yang selama-lamanya. Berkati kami Bapa sejak anak-anak, untuk kami mau hidup bagi Kristus, mencintai Tuhan, mencintai firman, dan mencintai sesama. Ampuni jika kami masih melanggar firman. Berilah kekuatan untuk tidak melanggar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.